Kenapa Tuhan? Shalom. Shalom. Kasih senyum terbaik dulu buat kiri kanannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di hadapan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Karena kami tahu kami menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perkenananmu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan kami mau bawa hati kami, hidup kami, semua yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
ini, biar menyenangkanmu. ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Selamat Kau baik. Mari nyatakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi, nyanyi bagi Dia, nyanyi, nyanyi bagi Dia. Sampai kemuliaan Tuhan, Kau maha besar Tuhan Raja kita Yesus Kristus. Amin. Raja maha besar, mari datang
Haleluya, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita ketemu lagi di ibadah online kita pada hari ini. Ucap syukur ya, kita dalam keadaan baik. Tuhan memelihara kita sempurna. Apapun yang kita kerjakan, seperti iman kita tiap kali ibadah, kita perkatakan bahwa apa saja yang kita kerjakan dengan tangan kita pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Itu terjadi buat saudara dan saya. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya ajak saudara kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami dalam keadaan yang baik, kami ada di dalam Engkau Tuhan, dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan, bahwa mujizat itu selalu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan lebar-lebar Tuhan. Kami mau mendengarkan apa kehendak-Mu melalui firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin mengenal akan Engkau dan berjalan Tuhan dalam keseharian kami dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, kita di minggu terakhir di bulan Juli, saudara ya. Cepet ya rasanya ya. Belum sudah, ini bulan 7 berarti kan sudah ngelewati tengah bulan, saudara ya. Nah, ntar lagi Natal tuh, besok sudah Natal tuh, saudara ya. Siap-siap bikin pohon Natal lagi, saudara ya. Keluarkan lagi hiasan Natal, pohon Natal dikeluarkan lagi ya, saudara ya. Oke, itu aja. Cukup. Nah, itu ya. Kita mulai ya. Saya mau mulai dengan satu cerita, saudara. Cerita ini cerita cuman joke aja, bercanda. Nggak serius ya, saudara ya. Ini ceritanya ada seorang anak gitu ya, Noni lah ya. Saya panggilnya Noni, seperti anak saya yang cewek saya panggil Noni di rumah. Suatu kali dia sedang berbincang-bincang sama papanya gitu ya. Dia panggilnya Papi. Noni ini berasal dari mana, Pi? Atau bukan Noni lah, kita semua ini manusia berasal dari mana, Pi? Terus papanya dengan apa ya? Karena kalau laki kan biasanya pakai pikiran, saudara ya, logika. Dia pikir, gini nih, manusia itu asalnya dulu dari monyet, gitu ya. Dia pakai teori Darwin, saudara, dengan ilmu pengetahuan gitu diajarin. Manusia itu dulu dari monyet, nih. Terus berubah, namanya berevolusi nih ya. Jadi dari monyet yang tadinya bungkuk, lama-lama berjalan berdiri tegak. Nah, sampailah seperti kita sekarang ini gitu ya. Singkat cerita, di hari berikutnya di kesempatan lain Noni ini berduaan sama mamanya gitu ya. Nah, dia tanya lagi sama mamanya dengan pertanyaan yang sama. Mam, manusia itu asal mulanya dari mana, Mam? Gitu kan. Nah, si mami menjelaskannya dengan cara yang berbeda, lebih alkitabiah. Jadi gini nih, maminya menjelaskan, gini nih, manusia pertama itu diciptakan oleh Tuhan. Siapa itu? Adam dan Hawa. Jadi manusia itu diciptakan dengan khusus oleh Tuhan, dibentuk secara khusus serupa dengan segambar dengan Allah gitu ya. Nah, si Noni dengarkan itu kan bingung ya, saudara ya. Si Noni bingung, loh kok nggak sama ya, Mam? Kemarin Papi jelasannya kita ini asalnya dari monyet. Kok Mami bilang kita ini sudah dari awal sudah manusia? Yang betul yang mana, Mam? Katanya gitu kan. Oh, gampang nih penjelasannya itu, gampang. Kalau Papi itu ceritanya dari sisinya Papi. Kalau Mami menjelaskan dari sisi Mami gitu ya. Jadi ceritanya Papi menjelaskan itu memang Papi itu dulu asalnya mungkin monyet gitu ya, saudara ya. Nah, itu sudah bercanda aja, saudara ya. Ini cerita sedikit banyak ada sedikit hubungannya sama apa yang akan kita pelajari hari ini, saudara ya. Kita masih di bulan yang judulnya Leading as Influence kan, saudara ya. Nah, bulan ini bulan keluarga. Jadi kita bicara tentang keluarga gitu ya, saudara ya. Kita baca dulu ayatnya yuk. Di 1 Timotius 3 ayat 4-5. Ini nats yang 3 bulanan. Jadi saya bacakan buat saudara. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini jadi ayat bulanan kita, bulan Juli ini. Terus kita buka lagi satu ayat lagi, satu perikop lagi, saudara. Di Mazmur 133 ayat 1-3. Saya percaya saudara udah banyak yang hafal tentang
Mazmur 133 ini saudara ya. Kita baca pelan-pelan sama-sama, yuk bersuara yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah ini saudara ya, judulnya hari ini kita dikasih judul itu Family Unity, jadi kesatuan dalam keluarga gitu ya. Jadi keluarga itu perlu bersatu. Jadi memang keluarga kan memang sudah satu. Ya betul. Memang keluarga itu memang asalnya satu gitu. Tapi berapa banyak kita lihat ya saudara ya, bahwa di beberapa keluarga yang lain, saudara bisa lihat mau di film, bahkan mungkin tetangga kanan kiri saudara, ada kerabat saudara mungkin yang keluarganya itu nggak harmonis saudara. Jadi dia nggak satu gitu, nggak lengket, nggak ada bonding, nggak ada ikatan. Keluarga itu mesti bondingnya kuat saudara. Keluarga itu mesti bondingnya kuat. Kita belajar dulu ya satu-satu ya. Kita kupas dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 tadi. Jadi ada 4 alasan penting ternyata saudara. Kenapa keluarga itu perlu dalam kesatuan. Kenapa keluarga itu perlu bondingnya kuat gitu saudara ya. Bersatu, teguh gitu ya saudara ya. Ternyata dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca ada 4 alasan penting yang kita boleh baca sama-sama saudara. Yang pertama, dalam kesatuan ada kebaikan dan keindahan. Yang kedua, dalam kesatuan ada berkat. Yang ketiga, dalam kesatuan ada kehidupan. Dan yang keempat, yang terakhir, dalam kesatuan ada kuasa. Satu-satu saudara ya, kita mulai. Jadi yang pertama itu dalam kesatuan itu ada kebaikan dan keindahan. Nah ini gini saudara, di ayat yang tadi, Mazmur 133 ayat 1 bilang, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sudah pasti kita akan senang kalau kita lihat ada keluarga yang rukun. Betul apa enggak ya saudara ya? Pertanyaannya betul apa betul? Nah gitu saudara ya. Saudara pasti akan setuju sama saya kalau saya katakan kalau kita lihat keluarga yang harmonis, yang rukun gitu, itu pasti senang gitu ya. Itu betul memang saudara. Sesuai dengan ayat yang tadi kita udah baca. Jadi ada kata baik, ada kata indah. Jadi saya diskusi nih sama istri saya gitu ya. Saya ini jelasinnya seperti apa gitu kan. Nah, dia kasih ini saudara ya. Ini dari insight dari istri saya gitu ya. Jadi ada 2 kata di situ yang kita mau garis bawah. Yang pertama baik, yang kedua indah. Ya. Baik itu dirasa, betul apa kan? Betul ya saudara ya. Baik itu dirasa. Kalau indah itu dilihat. Jadi kebaikan itu bukan dilihat ya. Ya orang akan melihat kebaikan gitu kalau misalnya dia kasih sesuatu gitu ya, tapi kebaikan itu dirasa gitu sama orang yang berinteraksi langsung gitu saudara ya. Jadi kebaikan itu dirasa. Nah maksudnya gimana saudara? Jadi ada dua aspek gitu. Kalau misalnya dibilang sungguh alangkah baik dan indahnya. Jadi ada aspek internal, ada aspek eksternal. Internalnya itu kebaikan itu dirasa sama seluruh anggota keluarga kalau dalam keluarga itu rukun. Yang penting di rumah itu apa sih saudara? Yang penting di rumah itu apa sih? Rasa homey ya, betul ya saudara ya. Rasa dimana kita bisa nyaman, aman di rumah itu gitu ya. Kita mau mengungkapkan apa aja aman. Kita mau ngomong kayak gini aman. Kita mau melakukan ini aman gitu di rumah. Itu home saudara. Nah itu kalau misalnya dalam satu keluarga dia nggak rukun, dia nggak satu gitu saudara ya. Itu akan kelihatan gitu anak-anaknya gitu ya. Seperti ada beberapa keluarga yang saya lihat gitu ya. Anaknya ini temenan sama anak saya gitu. Anaknya ini bisa terus setiap hari bisa muncul gitu di rumah gitu saudara ya. Lah saya jadi bingung, anaknya masih kecil gitu ya saudara ya. Dan dia bisa ninggalin rumah itu bisa seharian gitu saudara ya. Sementara kalau anak saya itu ayo karena berdekatan sering diajak ayo main di rumah saya. Sebentar keluar. Ntar lagi udah pulang gitu saudara. Jadi seperti ada homesick aja gitu. Anak-anak saya gitu saudara ya. Ada homesick gitu. Jadi sebentar keluar, sebentar di dalam.
Jadi seperti kadang-kadang saya juga sempat berpikir sama istri gitu ya, anak-anak ini kok kenapa apa namanya ya, istilahnya kok anak rumahan banget gitu saudara ya. Tapi di satu sisi kalau saya lihat mungkin itu memang produk dari mereka nyaman ada di rumah gitu. Nah seperti itu harusnya. Jadi kerasa kebaikan itu dirasa oleh seluruh sekeluarga gitu. Mau suaminya, bapaknya, ibunya gitu ya. Anak-anaknya, semua itu harus merasa nyaman di rumah. Nah rasa nyaman itu dari mana? Itu terjadi kalau keluarga itu rukun gitu ya, rukun. Bayangin kalau satu keluarga papa mamanya tengkar terus tiap hari, apa bisa itu rasa nyaman saudara ya? Sudah pasti ya anak-anaknya akan merasa, ah ngapain di rumah, mendingan saya ke rumah temen aja gitu, ngabisin waktu dah sampai nanti supaya nggak ketemu orang tua, supaya nggak lihat mama papa bertengkar terus gitu. Atau misalnya kakak adik pun gitu ya, kakak adik bertengkar terus, ya pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan di setiap anggota keluarga. Jadi aspek yang pertama itu kebaikan, sungguh alangkah baiknya itu dirasakan secara internal oleh setiap anggota keluarga gitu saudara ya. Dimana rumah bisa terasa seperti memang home gitu, home. Bukan sekedar house tapi home, tempat di mana bisa merasa aman dalam segala hal. Yang aspek yang berikutnya saudara yaitu keindahan. Nah keluarga kalau rukun gitu saudara ya, saudara-saudara diam bersama dengan rukun itu yang kedua, itu akan terlihat indah gitu saudara ya. Sebut aja saudara, keluarga siapa yang saudara lihat memang saudara tahu mereka hidupnya harmonis gitu. Saudara kan senang lihatnya gitu ya, suami istri harmonis terus gitu ya, hubungannya baik, terus anak-anaknya juga kelihatannya kok, wih kompak banget gitu ya, kompak dan seterusnya gitu, itu dilihat saudara. Nah itu yang bikin kita kan masih judulnya leading as influencer saudara ya, itu yang membuat kita jadi berpengaruh, keluarga kita berpengaruh dimanapun kita berada, mau di komunitas apa, di tetangga, di lingkungan tempat tinggal kita. Orang-orang akan melihat bahwa oh keluarga ini keluarga baik, indah banget, keluarga harmonis ini gitu. Nah itu sedikit banyak itu akan mempengaruhi tetangga kanan kiri, mereka yang tidak rukun di rumah. Nah satu kali mungkin nanti akan datang, gimana sih bapak ibu kok bisa rukun gitu, harmonis gitu ya saudara, dan seterusnya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi dalam kesatuan itu ada kebaikan dan keindahan. Yang pertama saudara ya, saudara ingat. Yang berikutnya, yang kedua, dalam kesatuan ada berkat tercurah. Berkat tercurah, berkat itu dalam bahasa Ibraninya itu beraka gitu ya. Beraka. Saya belum belajar bahasa Ibrani saudara. Jadi ini cuma saya ngambil dari kamus Alkitab gitu ya. Nah berkat seperti apa? Kalau kita ngomong berkat itu banyak saudara. Berkat perlindungan, berkat penyertaan Tuhan, itu semua berkat saudara ya. Seperti di Kejadian 12 ayat 2-3. Saya bacakan buat saudara ya. Aku, Tuhan, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan jadi berkat. Engkau akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat gitu saudara ya. Jadi dari keluarga yang bersatu kuat gitu saudara ya. Tentunya ini dari sisi yang eksternal dari poin 1 tadi. Keluarga harmonis itu sudah pasti sudah jadi berkat buat komunitas di mana mereka tinggal tentunya ya. Mau komunitas teman-teman anaknya, mau komunitas teman-teman dari si ayah, dari si ibu gitu, dari komunitas tempat mereka tinggal, itu kalau keluarga itu harmonis tentunya sudah sedikit banyak akan menjadi berkat gitu ya. Satu, nggak ada ribut-ribut, nggak ada teriak-teriakan gitu. Satu, kan kalau udah teriak-teriakan itu pasti memunculkan aura negatif gitu saudara ya. Tapi kalau keluarga harmonis, tentu aura keluarga ini adalah aura yang positif gitu saudara ya. Jadi dia itu akan menular saudara ke tetangga kanan kiri gitu ya, ke sekitar, ke komunitas di mana keluarga ini ada gitu. Dan kalau itu ada, nah itu berkat Tuhan sudah tercurah gitu.
berkat Tuhan tercurah, itu janji Tuhan gitu ya. Seperti yang di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Jadi Tuhan akan membuat kita menjadi bangsa yang besar gitu ya. Jangankan jadi besar kalau nggak rukun itu saudara ya. Sekecil aja nggak rukun, apalagi dibuat besar. Mana mau Tuhan kasih berkat kayak gitu saudara ya pada keluarga yang nggak rukun. Nanti kalau belum sudah pecah gitu ya, pecah belah gitu dan kemana-mana gitu, atau ribut sendiri, terjadi perang saudara dan sebagainya. Ngapain gitu? Tuhan nggak bakal berkatin gitu saudara. Tapi kalau saudara keluarga rukun, keluarga itu kan unit terkecil gitu saudara ya, unit terkecil gitu ya dalam suatu tatanan komunitas itu keluarga gitu ya. Nah kalau keluarga itu rukun, nanti itu akan terbawa jadi budaya, betul saudara ya. Anak-anak mereka, anak-anak dari keluarga ini akan membangun keluarga lagi masing-masing. Nah karena mereka sudah punya budaya rukun, ini akan dibawa sama anak-anaknya, terus ke anak cucu dan seterusnya. Ini bayangin ini, jadi kuat kan ini saudara ya. Jadi bangsa ini jadi keturunan yang ini kuat banget gitu saudara ya, karena memang budaya rukunnya sudah terbentuk gitu saudara ya. Jadi Tuhan akan memberkati gitu kalau kita dalam keluarga itu rukun itu saudara ya. Bahkan kita dia memberkati kita. Kalau beraka itu saudara ya, kalau dibaca di kamus itu lebih dipakai ke karunia dalam hal materi gitu saudara. Jadi saudara akan diberkati secara materi juga tentunya gitu kalau saudara rukun dalam keluarga. Kalau misalnya saudara ada beberapa keluarga yang saya lihat gitu ya, usahanya sebenarnya ya kalau hitung-hitungan usahanya itu pasti maju saudara, karena nggak mungkin gitu kalau mereka itu nggak dapat untung. Tapi karena hubungan suami istri kurang baik saudara ya, jadi yang terjadi adalah ya sepertinya mereka ngeluh terus kurang terus gitu saudara ya. Sebenarnya bukan masalah mereka nggak bisa kerja saudara, tapi lebih ke hubungan suami istri gitu ya. Percaya deh saudara, saudara kompak suami istri, anak-anak semua, maka Tuhan akan menurunkan berkat yang berlimpah, berkat tercurah buat saudara gitu ya. Amin saudara ya. Jadi saudara bahkan bisa jadi di situ katakan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini kita logika aja, kayak yang tadi saya udah bilang. Unit terkecilnya keluarga. Kalau keluarga ini rukun, dia punya budaya rukun, anak-anak misalnya 3 anak, mereka akan membangun 3 keluarga ya, betul kan saudara ya. Dia akan bawa budaya rukunnya, 3 keluarga. Dari 3 keluarga ini masing-masing punya anak, punya budaya rukun lagi, turun lagi ke bawah lagi saudara ya. Nah ini semua kaum di muka bumi ini lama-lama penuh ini saudara dengan orang-orang yang dengan budaya rukun gitu saudara ya. Dari situ juga, dari sini dibilang semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, itu saudara maksudnya. Yang kedua ya saudara ya, jadi dalam kesatuan ada berkat tercurah. Yang ketiga, masuk yang ketiga saudara. Yang ketiga dalam kesatuan ada kehidupan. Di Matius 12 ayat 25 berkata, kita baca sama-sama saudara ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nah ini saudara ya, seperti apa ya namanya, itu loh. Kalau nggak rukun gitu, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah gitu, itu saudara, saya dapat ya. Jadi bukan dari saya sih, itu dari sekolah dulu ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu saudara. Nah itu kan peribahasa ya saudara ya. Jadi orang luar aja tahu kalau kita bersatu kita pasti teguh gitu ya. Sama kayak tim di olahraga gitu. Kenapa kalau di satu tim olahraga itu mesti ada bonding gitu saudara ya. Kayak anak saya itu kan ikut tim basket gitu saudara ya. Dia satu sama lain nggak boleh ada yang jengkel-jengkelan saudara. Kalau udah jengkel ya bisa ada jengkel-jengkelan, tapi mereka harus ada bonding supaya istilahnya gini, ada koneksi gitu. Ini saya mau ngapain? Mau lempar ke siapa ini bola? Ini kalau dioper, misalnya misalnya si A ini ngelempar gitu. Bola ke suatu arah. Tentunya harus kalau ada bonding, teman-temannya yang B, C, D, E itu sudah tahu ini. Si A ini bakal ngelemparnya kemana di titik itu. Nah, itu ada bonding itu saudara ya. Jadi
kalau kita bersatu itu kuat jadinya. Sama kayak di keluarga, saudara. Kalau kita bersatu itu jadinya kuat, ada kehidupan gitu, saudara ya. Jadi ada kehidupan, jadi nggak terpecah-pecah, jadi nggak mati. Jadi kalau keluarga itu nggak rukun, sudah bayangin ya saudara. Aduh, kalau di keluarga itu amit-amit, saudara, jauhkan dari keluarga kita semua, saudara ya. Jadi jangan sampai di keluarga itu nggak rukun, saudara. Kalau keluarga itu nggak rukun, apalagi terpecah-pecah gitu, saudara ya, itu mati, saudara. Nggak bisa tumbuh itu, saudara. Rohaninya nggak tumbuh, berkat-berkatnya juga nggak tumbuh gitu. Semua yang kita yang apa namanya, yang ditabur, yang dikerjakan itu nggak ada yang tumbuh, saudara. Kalau misalnya keluarga itu nggak rukun, karena nggak ada kehidupan kalau keluarga itu nggak jadi satu. Jadi yang ketiga apa, saudara? Sama-sama katakan, dalam kesatuan ada kehidupan. Yang keempat, saudara, dalam kesatuan ada kuasa. Kita baca ayat dulu ya, Matius 18 ayat 19 dan 20. Saya bacakan ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi dalam dalam kesatuan ada kuasa, saudara ya. Nah, saya kasih contoh satu ya, saudara ya. Saudara tahu sapu lidi kan? Jadi sapu lidi itu adalah lidi yang digabung, diikat jadi satu, baru dipakai. Mau pakai buat nyapu atau buat nebah kasur gitu ya. Mungkin sekarang nggak dilakukan kali ya. Atau kalau di rumah saya masih pakai untuk mukul nyamuk, saudara. Mukul lalat, bukan nyamuk. Kalau nyamuk nggak bisa dipukul pakai sapu lidi, tapi lalat. Kalau lalat, ternyata lalat itu lebih gampang dipukul kalau pakai sapu lidi, saudara ya. Ini teori saya aja gitu, saudara ya. Jadi saudara kalau lihat ya, lidi itu satu. Nah kalau sapu lidi itu kan lidi banyak. Mau lidi yang lebih gendut, mau lidi yang lebih kurus, lidi yang lebih panjang, lidi yang ujungnya loyo gitu, saudara, atau yang kencang gitu. Tapi itu diikat jadi satu, baru dia berguna, jadi sapu lidi namanya gitu ya. Tapi kalau lidi satu ya dia nggak terlalu berguna lah ya, mau buat apa. Kalaupun jadi layangan, pakai lidi yang lebih tebal ya. Layangan pakai lidi apa bukan, saudara ya? Bukan kali ya, pakai bambu ya, saudara. Tapi itu, saudara. Jadi saya mau bilang apa, saudara? Kalau saudara di keluarga itu kesatuannya kuat, sama seperti sapu lidi, semakin kuat diikat itu ya, saudara. Jadi waktu dipakai itu enggak terbongkar gitu, saudara ya. Pemiliknya tuh makin suka gitu, saudara. Makin ya dipakai gitu jadinya ya, saudara ya. Tapi kalau sapu lidi itu baru dipakai sebentar, baru diginiin tuh sudah kebongkar. Waduh, itu ikatannya kan enggak kuat berarti, saudara ya. Sama kayak yang di rumah saya itu, saya berapa kali punya sapu lidi. Baru dipakai, waduh terbongkar. Ya udah, kalau enggak ya dibuang gitu, misalnya kalau saya mau beli lagi, tapi saya malas beli lagi kan, sapu lidi kita jarang-jarang kita pakai juga. Saya kumpulin, saya ikat jadi satu. Nah waktu saya ikat jadi kuat kan, saudara, dipakai apa aja dia nggak kebongkar. Nah sama gitu, saudara, semakin bonding kuat ini, saudara, seperti sapu lidi, pemiliknya akan suka pakai gitu. Sama pemilik saudara dan saya siapa? Tuhan. Waktu kita keluarga itu terikat dengan kuat, saudara, satu kesatuan, Tuhan itu senang pakai keluarga kita, saudara. Untuk apa? Untuk jadi berkat bagi komunitas di mana saudara ada. Itu. Mau di komunitas teman anak-anak saudara, komunitas tempat tinggal saudara gitu ya, dan sebagainya gitu. Itu karena Tuhan mau tunjukin kuasanya lewat kesatuan dalam keluarga kita gitu. Sama, saya bagi kesaksian, saudara ya, bahwa kesatuan ini kami berdoa gitu. Kesaksiannya waktu proses masuknya anak saya ke kuliah itu yang pertama, saudara ya. Jadi waktu awal kami berencana memang anak yang ini udah keluar di luar negeri nggak apa-apa gitu, segaya, saudara ya. Pengen luar negeri enggak sih sebenarnya, karena diajarin temen juga gitu, bahwa keluar di luar negeri itu enggak seperti yang dibayangkan, mahal banget gitu. Bahkan kalau dibandingin sama kuliah di Indonesia gitu ya, sama-sama yang perguruan tinggi swasta, itu ternyata kalau dihitung-hitung itu habisnya sama, saudara. Apalagi kalau bisa dapat di beasiswa di luar negeri, bisa murah gitu, udah dapat luar negeri. Kalau di luar negeri itu untungnya lebih banyak, karena sudah pasti bahasanya beda kan, anak kita pasti belajar bahasa yang berbeda gitu kan, itu penguasaan bahasa gitu. Dan belajar wawasannya pasti lebih luas karena di luar sana, nggak di Indonesia gitu.
Tapi ya singkat cerita lah saudara, nggak jadi di luar negeri saudara ya. Karena terus belakangan kan kita dalam prosesnya kita sama-sama terus berdoa. Di mana nanti si anak saya yang pertama ini, di mana nanti akan kuliah, apa yang diambil itu kita doakan terus saudara ya. Keluarga kami itu punya mesbah itu malam hari gitu. Jadi kita baca Alkitab, terus doa bergiliran, tiap hari bergiliran gantian. Sampai anak yang paling kecil Noni itu juga ikut berdoa, mimpin doa dia sesekali saudara ya. Itu kita lakukan gitu. Nah itu kesatuan hatinya kami percaya terjadi di situ saudara ya. Sampai di titik terus ada dikasih link pendaftaran gitu, perguruan tinggi swasta dalam negeri. Nah kalau saya sebut saudara pasti tahu itu memang bagus dan itu memang mahal itu saudara ya. Jadi ya sudah nggak apa-apa, siapa tahu bisa, saya bilang gitu, nggak apa-apa, coba aja. Singkat cerita diterima saudara, diterima waktu di saat diterima sudah lulus gitu prosesnya ya, terus disebutkan bahwa uang masuknya itu didiskon 100%. Wah senang kita saudara, pasti senang lah ya, mujizat ya, mujizat. Saudara kalau dengar kata nama perguruan tinggi ini saudara pasti mengerti gitu betapa mujizat yang kami syukurin itu saudara ya. Nah kami suruh tanya berapa itu 100% itu berapa, jangan-jangan teman lain juga dikasih gitu bahwa ini mungkin tidak seberapa gitu, makanya 100% ini. Enggak saudara, ternyata itu nilainya besar saudara ya. Bagi kami itu besar sekali gitu ya. Bahkan bisa nggak sampai 2 kali sih ya, mungkin berapa ya, 2 kali kurang dikit lah gitu dari uang kuliah 1 semester. Nah gitu, jadi segera sudah terima saja gitu kami bilang gitu. Oke kita bayar gitu, kapan mesti bayar gitu, pembayaran pertamanya kapan, pede gitu kan, karena diskonnya besar saudara, 100%. Ya, terus yang berikutnya lagi apa? Uang kuliah 1 semesternya itu kami minta, kok supaya bayarnya dipermudah gitu ya, dicicil saudara, dicicil gitu ya. Dikasih juga saudara. Waduh, ini saya percaya ini kuasa gitu, kuasa dalam kesatuan gitu saudara. Saudara, ini pasti terjadi karena ada kuasa gitu ya. Jadi banyak hal gitu saudara akan ngalami di keluarga saudara gitu ya. Kalau saudara dalam keluarga itu bersatu, rukun gitu saudara ya. Itu 4 hal jadi saudara ya. Jadi dalam kesatuan itu ada 4 hal, saya ulang sedikit ya, supaya nanti nggak usah ngulang di belakang. Jadi dalam kesatuan ada kebaikan dan keindahan. Yang kedua, dalam kesatuan ada berkat tercurah. Yang ketiga, dalam kesatuan ada kehidupan. Yang keempat, dalam kesatuan ada kuasa ya saudara ya. Jadi saya ajak kita, ayo kita satu keluarga itu, ayo kita rukun yuk, kita rukun. Suami, istri, anak-anak, suami, anak-anak gitu. Kita rukun semua. Maka 4 hal tadi akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Kata rukun itu saudara ya, kata rukun itu kalau dalam bahasa Ibrani itu katanya itu yahad gitu, yahad. Berarti together, kesatuan, together in unity. Sama seperti analoginya sapu lidi lah. Saudara ingat sapu lidi. Jadi kalau hari ini nanti saudara tanya, sudah dengar khotbah online? Sudah. Apa khotbahnya? Sapu lidi. Nah gitu ya saudara ya. Supaya saudara ingat bahwa keluarga itu kalau jadi kayak sapu lidi, bondingnya kuat, Tuhan pakai. Tuhan kasih nyatakan kuasa melalui keluarga saudara gitu ya. Jadi kesatu itu nggak sama dengan kesatuan. Satu. Jadi 1 biji lidi sama kesatuan beda gitu. Kalau ini namanya lidi. Kalau ini yang banyak itu namanya sapu lidi gitu. Baru berguna gitu ya. Sama seperti keluarga kita gitu. Kalau kita bersatu, baru kita berguna untuk pemilik kita. Siapa? Tuhan gitu ya. Baru kita bisa jadi berkat. Nah, untuk capai kesatuan dalam keluarga, kuncinya cuma satu, saudara. Katanya cuma satu yang kita perlu, sepakat. Kita ucapkan sama-sama, saudara. Sepakat, gitu ya. Jadi kata kuncinya itu ya sepakat. Sepakat itu apa sih? Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu namanya sepakat, gitu saudara ya. Banyak hal kalau ngomongin sepakat, saya dan istri itu satu kata yang paling kami suka itu ya sepakat, gitu saudara ya. Kami dipercaya kalau misalnya konseling pranikah itu kan mengelola keuangan dalam keluarga. Yang satu kata yang nggak pernah kami lupakan itu ya. Satu katanya apa? Sepakat, gitu saudara ya. Sepakat itu penting dalam keluarga saudara. Jadi jangan sampai suami nanti satu kali lagi sedang dalam
pergumulan dalam pekerjaannya, terus istrinya marah-marahin, tuh sudah saya bilangin jangan begitu, nah misalnya gitu, jangan. Tapi kalau sepakat itu ya memang sepakat. Kalau suami memutuskan ini berarti itu sudah ada istri di situ gitu, yang ikut memutuskan. Itu namanya sepakat, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sama kayak tadi anak saya yang paling besar, waktu dia milih mau kuliah apa di mana, kita bebasin, koko aja yang milih gitu, supaya kita sepakat. Jangan sampai itu kehendak kami orang tua, terus anaknya nggak mau gitu. Nah, waduh repot, apalagi sekarang perguruan tinggi kan mahal-mahal saudara ya. Kalau dia sampai putus tengah jalan ya repot juga saudara ya. Ayat yang terakhir di saudara, tentang kesepakatan Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Ini surat Paulus pada jemaat di Filipi. Dengan ini, hendaklah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini baru terjadi nih kesepakatan gitu. Baru bisa keluarga bisa rukun gitu. Kalau kan kita kan sering dengar ya, istri harus respect sama suami, suami harus mengasihi istri. Tapi kalau yang dipentingin ada tuntutannya, istri maunya dikasih doang, suami menuntut istrinya untuk respect. Kalau ini cuma nuntut gitu, nggak kasih, nggak bakal terjadi, saudara. Yang betul adalah seperti ayat 4. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi memperhatikan kepentingan orang yang lain juga gitu ya. Sebaliknya dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih penting, lebih utama. Kalau itu kita dahulukan, rukun deh sudah keluarga saudara ya. Jadi istilahnya gini ya, nggak usah nuntut lah, ya kamu lah kasih duluan gitu ya, kita lah kasih duluan. Itu namanya mendahulukan kepentingan orang lain. Oke saudara, itu aja. Jadi mari hari ini saya cuman sharing aja, mengingatkan bahwa kesatuan dalam keluarga itu penting banget saudara ya. Jadi banyak hal yang saudara akan nikmatin kalau saudara keluarga saudara rukun, bersatu, baik istri, suami, anak-anak semua bersatu, berkat Tuhan tercurah, dan Tuhan akan pakai keluarga menyatakan kuasanya lewat keluarga saudara dan saya. Itu aja saudara, Tuhan Yesus memberkati, selamat jadi berkat bagi orang lain. Mari saudara, kita udah dengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari para imam yang sedang mendengarkan ibadah online ini bisa membagikan kepada anggota keluarga yang lain. Kita siapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini kami boleh dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah dengar apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami juga bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk semeja sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, roti dan anggur ini biarlah boleh menjadi meterai setiap komitmen yang kami buat setelah kami dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sambut Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh sehidangan dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang di tangan saudara ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan percaya saudara. Mari kita angkat cawan juga di tangan kanan kita di atas kepala kita. Kita melakukan ini untuk mengingat ketiga hal ini. Mari kita ucapkan sama-sama saudara. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus.
tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Yang ketiga kita bacakan sekali lagi sama-sama, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah roti dan anggur perjamuan ini Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan, itu boleh memeteraikan setiap firman yang udah kami dengar pada hari ini Tuhan. Dan semua komitmen yang kami buat Tuhan, biarlah itu termeterai juga Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bahkan semua yang sudah menikmati roti dan anggur ini Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pergumulan Tuhan, yang membutuhkan jawaban pagi hari ini juga Tuhan, akan mendapatkan jawaban Tuhan daripada-Mu Tuhan. Mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Sehingga pergumulan mereka boleh mereka lalui Tuhan, yang boleh kami lalui Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memberkati bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa ini Tuhan. Bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa Tuhan. Bangsa yang Tuhan cinta Tuhan. Pagi hari ini kami sama-sama mau berkata Tuhan, Shalom. Kami lepaskan damai sejahtera Tuhan tercurah atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Setiap pergumulan, proses yang sedang terjadi Tuhan, proses transisi pemerintahan Tuhan, proses transisi pemindahan ibu kota Tuhan, kami berdoa terus Tuhan, tidak ada kekacauan dalam setiap prosesnya Tuhan. Tuhan yang buat semuanya smooth Tuhan, lancar Tuhan proses-prosesnya ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, Engkau yang memberi hikmat, memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya setiap kebijakan yang mereka ambil betul-betul untuk bangsa ini Tuhan, kepentingan bersama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya setiap pembangunan yang terjadi Tuhan itu boleh sampai selesai Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya roh korupsi Tuhan, orang-orang yang mengkorupsi Tuhan, orang-orang yang berniat jahat mencoba mengacaukan bangsa ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus biar dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati juga kota Balikpapan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang menyertai Tuhan, wali kota kami Tuhan beri hikmat sehingga apapun yang dia putuskan Tuhan semuanya untuk kemajuan kota Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, juga kami bersyukur Tuhan kami boleh membangun bait-Mu Tuhan di kota ini, Rock Gateway Tuhan. Kami percaya tanda ajaib Tuhan, Rock Gateway terbangun dengan waktu-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mempunyai hati untuk membangun, berkati usaha mereka Tuhan. Engkau yang memberi hujan yang lebat Tuhan bagi pembangunan Rock Gateway. Berkati para panitia yang bekerja Tuhan, beri kesatuan hati bagi mereka. Tuhan berkati keluarganya, usahanya Tuhan bela dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga diberi kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan kuduskan setiap persembahan yang kami berikan, dan kami memberikan semuanya dengan penuh sukacita Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan syukur Tuhan, persembahan diakonia, persembahan misi Tuhan. Kami lakukan semuanya dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Akhirnya Tuhan, kami mau tutup juga ibadah kami pada hari ini. Kami mau angkat tangan, buka kedua tangan kami Tuhan. Kami mau beriman sama-sama Tuhan, bahwa kami percaya bahwa kehendak Tuhan kami semakin naik dan tidak turun Tuhan. Menjadi kepala bukan ekor. Diberkati keluar masuk kami Tuhan. Bahkan dengan mulut kami Tuhan, kami sudah diurapi. Kami bisa mengucap berkat pada dua tangan kami. Ayo kita ucapkan sama-sama 3 kali saudara. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam yang sedang mendengarkan ibadah online pada hari ini, tumpang tangan atas istri, anak, keluarga saudara, atau yang sendiri sudah buka kedua tangan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada memberi kau damai sejahtera. Mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.